Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kicau mana yang dimanapun berada. Semoga selalu diberikan kesehatan, amin. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang ternak burung kenari ya teman-teman. Jadi ini saya tujukan pada teman-teman yang masih pemula atau masih belajar ternak burung kenari ya. Jadi sebelum kita beternak burung kenari, pastikan kita tahu dasar-dasarnya dulu ya teman-teman. Jadi yang saya maksud dasarnya itu kita harus tahu usia mapan kenari jantan dan betina. Jadi untuk jenis kenari kan banyak ya teman-teman, ada yang serinya lokal, loper, AF, F1 dan seterusnya ya. Jadi semakin serinya besar, burung kenari itu usia mapan atau matangnya itu semakin lama ya teman-teman. Jadi saya akan membahasnya dari lokal atau loper saja ya teman-teman. Nah jadi untuk burung kenari lokal atau loper, untuk yang jantan biasanya usia mapannya itu 7 bulan up ya teman-teman. 7 bulan, 8 bulan itu biasanya dia sudah gacor ngerek ya teman-teman, atau sudah birahi. Walaupun ada beberapa yang mungkin usia 6 bulan, 5 bulan, ada juga yang sudah gacor ngerek ya teman-teman. Tapi saya menyarankan di usia 7-8 bulan ya teman-teman, atau 8 bulan up. Karena apa? Karena di usia 8 bulan up itu dari segi spermanya itu dia bisa dikatakan sudah matang ya teman-teman. Lalu untuk kenari yang betina, untuk yang seri lokal biasanya rata-rata usia 6 bulan up ya teman-teman. 6 bulan, 7 bulan biasanya dia sudah mulai birahi ya teman-teman, untuk jenis lokal atau loper. Nah di samping itu juga pasti kenari itu kan ada dua jenis ya teman-teman, yaitu bulu tebal dan bulu tipis. Jadi walaupun serinya lokal atau loper, kalau bulunya tipis dia akan lebih cepat birahi atau cepat gacor ya teman-teman. Sebaliknya dengan burung lokal atau loper yang bulu tebal, pasti kalau jantannya seumpama 6 bulan dia sudah gacor, kalau bulu tebal bisa 8 bulan up, biasanya malah bisa sampai 1 tahun ya teman-teman. Begitu juga dengan yang betina, biasanya yang 6 bulan up dia sudah birahi, mungkin jadi 8 bulan, 10 bulan up ya, atau bahkan 1 tahun dia baru birahi. Nah itu dari dasar umur dan juga patokan bulu ya teman-teman. Nah jadi saat teman-teman sudah mulai memiliki sepasang burung kenari dengan usia yang mapan, pasti teman-teman mau menjodohkan ya teman-teman, atau mengawinkan. Nah saat kita mau menjodohkan atau mengawinkan, pasti di sini kita menemukan kendala lagi ya teman-teman, yaitu pasti kenari nggak mau jodoh, pasti tarung dulu, mungkin jantannya kalah atau betinanya kalah. Nah itu adalah tahapan penting saat beternak kenari ya teman-teman. Mungkin ada beberapa yang sekali menjodohkan langsung jadi ya teman-teman, mungkin itu pas sama-sama birahinya pas ya teman-teman ya. Nah jadi saat kita mau mengawinkan burung kenari, seumpama kita campur jadi satu dalam sangkar kok tarung, kita bisa hariannya itu kita pisah dulu ya teman-teman sangkarnya. Jadi kita taruh di 2 sangkar yang berbeda, tapi kita sangkarnya itu kita tempelkan seperti ini ya teman-teman, tapi nanti pintunya kita tutup ya. Tujuannya apa? Agar si jantan dia gacor ngerek dan si betinanya akan terangsang birahi ya. Nanti kalau si betina birahi, dia akan mulai menyusun sarang ya, atau bunderi ya istilahnya. Jadi untuk ternak burung kenari itu kuncinya di betina dulu ya teman-teman. Kalau betinanya dia sudah mau ngeleper dan juga mau bunderi, itu nanti tinggal jantannya gacor ngerek pun biasanya akan mau kawin ya teman-teman. Tapi kalau betinanya belum birahi, walaupun kita kawinkan tiap hari,
mau kita campur satu sangkar, yang ada pasti akan tarung terus ya teman-teman. Nah, seumpama burung kenari teman-teman sudah mau kawin, jadi di sini untuk proses pengawinan burung kenari, kalau menurut saya pribadi itu ada dua metode ya teman-teman, yaitu proses kawin cabut dan kawin tanam. Kalau proses kawin cabut itu, jadi nanti burung kita kawinkan pagi hari atau sore hari, yaitu 2-3 kali, nanti jantannya kita cabut ya. Jadi kita lakukan itu berulang terus sampai si betinanya bertelur. Kalau betinanya sudah bertelur, kita stop melakukan pengawinan ya teman-teman. Nanti insya Allah insya Allah telur 2, 3 dan seterusnya pasti isi ya teman-teman. Lalu yang berikutnya yaitu proses kawin tanam. Jadi kawin tanam itu jantannya kita masukkan ke sangkar yang betina setiap hari tanpa kita pisah. Kita lakukan sampai si betinanya bertelur ya teman-teman. Nanti kalau betinanya sudah bertelur, nanti jantannya baru kita cabut. Nah, jadi buat teman-teman yang masih pemula atau belajar ternak dan waktunya itu sibuk ya teman-teman, saya menyarankan teman-teman melakukan kawin tanam ya. Jadi jantannya kita masukkan ke sangkar betinanya, nggak usah kita pisah-pisah sampai si betinanya bertelur. Karena kalau teman-teman waktunya sibuk, pastikan untuk kawin cabut gini kan pasti waktunya kurang ya. Jadi saya menyarankan seperti itu ya teman-teman. Nah, saat burung kenari betina dia sudah mulai bertelur, biasanya burung kenari itu ngeramnya itu usianya 2 minggu ya teman-teman, atau 14 hari ya. Itu dihitung dari telur pertama keluar ya. Jadi kalau telur kedua, ketiga, keempat ya nanti kehitungnya 15, 16, 17 hari dan seterusnya ya teman-teman. Nah, saat burung kenari ini telurnya sudah mulai menetas di usia 14 hari ya teman-teman, atau 2 minggu, nanti yang akan full ngeloloh itu cuma betinanya saja ya teman-teman. Jadi jantan bebas mau kita kawinkan pakai kenari betina lain itu sah-sah aja ya teman-teman. Itu enaknya ternak burung kenari itu seperti ini ya. Nah, nanti saat burung kenari betina dia sudah mulai meloloh ya, nanti untuk pakan wajibnya itu saya menyarankan pakan bijian seperti biasa itu wajib ya teman-teman. Dan yang kedua itu telur puyuh. Nanti telur puyuh bisa kita selang-seling pakai jagung manis ya teman-teman. Jadi seumpama hari ini telur puyuh, besok jagung manis gitu nggak apa-apa, atau malah kita kasih 2 sekalian nggak apa-apa, jagung manis sama telur puyuh. Jadi semakin lengkap itu semakin bagus ya teman-teman. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini ya teman-teman, saat burung kenari betina meloloh, kita jangan memberikan sayur dulu ya teman-teman, terutama sawi putih atau sejenis sayur-sayuran lainnya, atau sawi hijau atau sejenis daun-daunan lainnya. Karena pengalaman saya begini ya teman-teman, kalau saat burung kenari masih ngeloloh pian di usia yang masih muda atau baru beberapa hari, kalau kita terlalu sering memberikan EF sawi atau daun-daunan, nanti takutnya anaknya itu nanti biasanya kotorannya itu akan berair ya teman-teman, atau mencret. Pasti teman-teman pernah ya mengalami kasus seperti itu. Padahal sudah kita kasih pakan komplit, kasih kita sayur, tapi kok anaknya mati padahal kondisinya utuh ya. Itu setelah saya pelajari itu ternyata kuncinya di sayurnya itu ya teman-teman. Jadi kita cukup memberikan pakan bijian, telur puyuh, dan bisa kita selang-seling pakai jagung manis ya teman-teman. Jadi pakan itu terus saja teman-teman sampai pautnya sudah mulai nangkring. Nanti kalau si pautnya sudah mulai nangkring, nanti bisa kita berikan sayuran. Nah, jadi tadi kan saat burung kenari betina ngeram itu kan usia 14 hari atau 2 minggu sudah menetas. Nah, nanti saat si burung kenari paut mulai
kita sape atau mulai mandiri itu biasanya usia 3 minggu ya teman-teman, atau 21 hari ya, mungkin lebih dikit ya teman-teman, mungkin 21 hari sampai ke 30 hari ya, tergantung dari pautnya itu sendiri. Nah, pastikan saat teman-teman di usia paut kenari sudah menginjak 25 hari atau sekitar 20 harinan ya, pastikan si induk kenari betina dia sudah mulai birahi lagi. Nah, di situ saya menyarankan teman-teman melakukan pengawinan lagi ya. Jadi saat kita mengawinkan kenari nggak usah menunggu kita menyapih anaknya dulu. Karena apa? Karena saat kita menunggu menyapih dulu, pasti si kenari betina nanti akan bertelur pakan duluan ya. Karena si kenari betina dia sudah birahi berat ya. Jadi mending kita kawinkan, nanti tenang aja teman-teman. Si kenari betina dia tetap akan mau meloloh anaknya sampai mandiri. Jadi kita mendapatkan dua keuntungan ya teman-teman. Si kenari betina dikawinkan, jadi telurnya itu tetap isi, dan yang kedua piyeknya tetap diloloh sampai mandiri. Kan sayang ya teman-teman kalau tidak kita kawinkan keburu telur pakan. Nanti telurnya udah nggak isi, nggak netes, nanti menunggu jangka birahinya lagi itu agak lama ya teman-teman, sekitar 2-3 minggu. Nah, jadi buat sharing-sharing atau pembahasan tentang ternak burung kenari buat teman-teman yang masih baru belajar atau masih pemula, kurang lebihnya seperti itu tadi ya gambarannya itu. Jadi kita harus tahu mulai dari dasarnya, perawatannya, pakannya, dan juga karakter burungnya ya. Jadi yang terpenting kita harus sering-sering memantau burungnya ya teman-teman. Maksudnya burung ini kondisinya, oh ya ini kurang birahi atau gimana. Jadi harus sering-sering kita kontrol ya. Nah, jadi saya rasa untuk tips atau sharing-sharing tentang langkah dasar peternak burung kenari kurang lebihnya seperti itu tadi ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih kurang jelas atau kurang paham, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.